Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai krisis ekonomi, yuk kita cari tahu dulu apa sih pengertian dari krisis ekonomi itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan contoh dari krisis ekonomi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa krisis ekonomi merupakan kondisi di mana perekonomian suatu negara itu mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan dan berkelanjutan. Nah, situasi ini biasanya ditandai dengan beberapa indikator negatif, seperti penurunan tajam produk domestik bruto atau PDB, dan juga ada lonjakan inflasi atau deflasi, peningkatan pengangguran, dan ketidakstabilan sektor keuangan. Nah, dan ketidakstabilan sektor keuangan ini, contoh krisis ekonomi itu ada 3. Yang pertama di tahun 2008, krisis ini tuh bermula di Amerika Serikat yang disebabkan oleh gelembung kredit perumahan yang dikenal dengan nama Prime Mortgage yang banyak memberikan pinjaman rumah kepada orang-orang yang sebenarnya itu tidak mampu. Ketika mereka membayar utang itu, harga rumah pun anjlok. Nah, yang kedua itu ada krisis ekonomi Asia 1997 hingga 1998. Krisis ini tuh muncul di Thailand. Negara itu mengalami gelembung ekonomi karena terlalu banyak meminjam uang ke negara luar negeri dalam bentuk dolar, sehingga investor memiliki kehilangan kepercayaan dan menarik uangnya langsung. Nah, tentunya itu membuat menular ke negara lain. Nah, yang ketiga yaitu ada krisis ekonomi tahun 2020. Terjadi akibat COVID-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, dan perlambatan ini juga disertai dengan peningkatan jumlah pengangguran, sehingga seluruh dunia mengubah cara hidup dan menyebabkan gangguan berbagai sektor ekonomi. Krisis 1998 bermula dari Thailand ketika pemerintahannya gagal mempertahankan nilai tukar bank yang dilepaskan ke pasar bebas. Investor global panik dan mulai menarik dana dari berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Indonesia yang sangat bergantung pada utang luar negeri dalam dolar Amerika Serikat langsung terpukul atas rupiah yang jatuh tajam. Perusahaan dan bank tak mampu bayar utang, sementara sistem perbankan lemah dan syarat kredit pun menjadi macet. Situasi diperparah dengan krusialnya kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap korup dan tidak transparan. Akhirnya, krisis ekonomi menjelma menjadi krisis sosial dan juga politik. Krisis pada tahun 2008. Krisis ini diawali dari Amerika Serikat akibat gelombang kredit perumahan atau subprime mortgage. Banyak warga tidak mampu membayar cicilan rumah yang membuat lembaga keuangan raksasa pun menjadi bangkrut. Nah, kepanikan ini meluas dan investor di seluruh dunia mulai menarik modalnya. Indonesia juga terkena imbas ketika dana asing keluar dari pasar modal. Rupiah menjadi melemah, ekspor menurun, dan kepercayaan pasar pun akan terguncang. Meskipun ekonomi dalam negeri cukup stabil, keterkaitan dengan pasar global membuat Indonesia tetap merasakan dampaknya. Krisis ekonomi pada tahun 2020 bermula dari munculnya virus corona atau COVID-19 di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Dalam waktu singkat, virus ini menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Karena China adalah pusat produksi dan mitra dagang utama bagi banyak negara termasuk Indonesia. Nah, gangguan di sana itu langsung merusak rantai pasokan global. Pabrik-pabrik di Indonesia kekurangan bahan baku, ekspor impor terganggu, dan aktivitas bisnis pun akan melambat. Nah, saat virus ini masuk ke Indonesia, pemerintah menerapkan pembatasan sosial untuk menekan penyebarannya. Akibatnya, konsumsi masyarakat anjlok, investasi tertunda, pariwisata lumpuh, dan sektor informal pun terpukul. Krisis ini berbeda dari krisis sebelumnya, karena bukan berasal dari keuangan, tapi dari krisis kesehatan global yang memaksa ekonomi nyaris berhenti. Jelas sekali bahwa krisis ekonomi pasti akan memberikan dampak bagi suatu negara. Saya akan menjelaskan dampak dari krisis ekonomi pada tahun 1998 di Indonesia. Yang pertama, rupiah anjlok menyebabkan hyperinflasi. Yang kedua, PHK secara besar-besaran. Yang ketiga, bank kolaps. Dan yang keempat, pada keadaan krisis sosial politik, Presiden Soeharto dilengsarkan dari jabatannya. Lalu, pada tahun 2008, Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh negara Amerika Serikat. Itu namanya subprime mortgage. Seperti yang kalian lihat pada kurva di samping, ini disebabkan akibat banyaknya nasabah yang melakukan gagal bayar, sehingga pada tahun 2006 anjlok drastis yang menyebabkan Amerika jadi mengalami krisis, dan itu ternyata berdampak pada global, terutama di Indonesia. Yang pertama yaitu ekspor jadi turun, menyebabkan industri melemah. Yang kedua, PHK di berbagai kawasan. Yang ketiga, kualitas hidup jadi menurun, tetapi kemiskinan tetap stabil.
Terakhir, pada tahun 2020, kita juga pernah mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh coronavirus pada tahun 2020. Nah, apa sih dampaknya? Yang pertama, aktivitas ekonomi jadi menurun akibat PSBB alias lockdown. Yang kedua, UMKM melemah dan PHK secara besar-besaran. Yang ketiga, kemiskinan meningkat terutama di area kota dan sektor informal. Terakhir, kredit macet semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi makin melemah. Oke, materi selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi, yang dimana upaya pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi ini menjadi 3 bagian. Saya akan menjelaskan itu bantuan IMF, reformasi ekonomi, restrukturisasi bank, program BLT. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama itu bantuan IMF, di mana pada tahun 1998 ini, pemerintah Indonesia itu meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional. Nah, paket bantuan ini itu disertai dengan sejumlah persyaratan reformasi ekonomi yang ketat, termasuk pengetatan kebijakan fiskal dan moneter, serta restrukturisasi sektor keuangan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan reformasi ekonomi, di mana di bawah tekanan IMF itu pemerintah itu melakukan reformasi ekonomi yang luas. Ini mencakup liberalisasi perdagangan, penghapusan monopoli, dan privatisasi perusahaan negara. Nah, tujuannya itu ialah menciptakan ekonomi itu yang lebih terbuka dan kompetitif. Nah, selanjutnya yaitu restrukturisasi bank. Nah, pada sektor perbankan yang pada tahun 1998 ini itu menjadi salah satu dampak yang paling parah pada krisis ekonomi, yang dimana itu pemerintah itu melakukan program yang namanya restrukturisasi bank. Nah, melalui pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau biasa disingkat ialah BPPN. Nah, bank-bank itu bermasalah, nah diambil alih oleh kapitalisasi atau dikuasai untuk memulihkan kepercayaan dalam sistem keuangan. Oke, materi selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 2008. Pemerintah itu menerapkan 2 kebijakan. Yang pertama itu kebijakan fiskal yang ekspansif, di mana kebijakan fiskal yang ekspansif itu bisa merespon pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi. Nah, stimulus fiskal itu diberikan melalui peningkatan belanja negara. Nah, peningkatan belanja itu termasuk infrastruktur dan program sosial. Nah, yang bertujuannya ialah untuk menjaga permintaan domestik dan mengurangi dampak perlambatan ekonomi global. Nah, yang kedua yaitu kebijakan koordinasi kebijakan oleh Bank Indonesia, di mana pada tahun 2008 itu Bank Indonesia itu berperan aktif dengan menurunkan suku bunga. Seperti teman-teman yang kita ketahui bahwa ketika suku bunga itu menurun, maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, di mana koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter itu menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan momentum dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 2020, di mana pada tahun 2020 ini upaya pemerintah yaitu ada 3, yaitu program BLT, yaitu bantuan langsung tunai, dan jejaring pengamanan sosial, di mana pemerintah itu mengimplementasikan berbagai program jaring pengamanan sosial untuk melindungi kelompok rentan dari dampak ekonomi pandemi. Nah, bantu langsung tunai itu atau BLT itu menjadi salah satu andalan dalam menjaga daya beli masyarakat. Nah, program itu seperti kartu prakerja, bantuan UMKM, dan subsidi listrik yang digulirkan. Yang kedua yaitu fokus pada sektor kesehatan, di mana penanganan pandemi dari sisi kesehatan itu menjadi prioritas utama. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa pemerintah itu mengalokasikan anggaran dasar besar untuk vaksin, alat kesehatan, dan peningkatan kapasitas rumah sakit. Nah, pemulihan ekonomi itu sangat bergantung pada keberhasilan pengendalian pandemi. Nah, yang ketiga yaitu insentif ekonomi, di mana pemerintah itu memberikan berbagai insentif ekonomi bagi dunia usaha, termasuk relaksi pajak dan restrukturisasi kredit. Ialah bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha dan mencegah gelombang keberangkrutan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kami bahas yaitu krisis ekonomi adalah gangguan besar dalam perekonomian yang ditandai dengan turunnya pendapatan, meningkatnya pengangguran, dan kebangkrutan perusahaan. Penyebabnya bisa berupa salah urus keuangan, hutang berlebihan, atau krisis di pasar keuangan. Contoh, krisis global meliputi krisis 2008 di Amerika Serikat dan krisis Asia di tahun 1997 hingga 1998 yang dimulai di Thailand. Indonesia terdampak berat, terutama saat krisis 1998 yang menyebabkan kejatuhan rupiah dan krisis sosial politik. Pemerintah menanggapi dengan bantuan IMF, reformasi ekonomi, stimulus fiskal, dan bantuan sosial.
Dari berbagai krisis ekonomi yang terjadi, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa stabilitas ekonomi sangat bergantung pada pengelolaan keuangan negara yang baik dan transparan. Utang yang berlebihan harus dihindari karena dapat memicu kerentanan ekonomi. Sistem keuangan juga perlu diperkuat agar mampu menghadapi tekanan dari dalam maupun dari luar negeri.